pada suatu hari saat berkunjung ke rumah Kitarjo. Nano bertanya kepada Kitarjo, "Ki, apa benar kalau orang zaman dulu itu punya cara khusus untuk membuat benda pusaka?" Kitarjo pun menjawab, "Ya, karena orang zaman dulu tidak sembarangan dalam membuat benda pusaka." Kemudian Nano bertanya lagi pada Kitarjo, "Lalu gimana cara orang zaman dulu membuatnya?" Kemudian Kitarjo pun bercerita. Menurut cerita, sebelum seorang empu membuat karya benda pusakanya terlebih dahulu, biasanya seorang empu akan menyepi dan bersemedi untuk mendapatkan wisik atau wangsit. Dan dalam semedinya biasanya memperoleh wisik berupa suara gaib atau bertemu dengan saudara sejatinya di dalam mimpi, yang dimana wisik atau saudara gaibnya ini memberikan petunjuk di mana letak bahan untuk membuat benda pusaka ini berada, yang bisa berupa bongkahan batu akik atau bongkahan besi dan syarat apa saja yang harus dilakukan untuk membuatnya jadi sebuah benda pusaka. Dan setelah sang empu mendapatkan wisik atau wangsit itu, akan langsung mendatangi tempat bahan pusaka itu berada. Jika wisik atau wangsit yang didapatkan menyuruh untuk mengambil bongkahan yang terlihat bersinar di bawah batu besar, maka itulah bahan yang digunakan untuk membuat pusaka karyanya. Kemudian setelah sang empu mendapatkan bahan itu, maka sang empu akan memilih hari yang baik untuk berpuasa dan mencari waktu yang baik, hari, tanggal, dan jam yang baik untuk mulai mengerjakan benda pusaka buatannya, yang menurut cerita saat menempa atau membuat pusaka buatannya, sang empu melakukan teknik pernapasan khusus seperti tarik nafas saat mengangkat palu jika pusakanya berupa besi yang ditempa, dan saat menggosok maju jika berupa batu, dan tahan nafas saat mengetuk dan jika batu dalam posisi diam dan menekan. Dan jika sudah 5 ketukan, hembuskan nafas sambil memvisualisasikan mantra dari ajian yang sudah dibaca dalam hati, terus-menerus masuk dan menyatu ke dalam pusaka dan ajian yang dibaca, tergantung maksud dan tujuan pembuatan pusaka. Ini bisa ajian pengasihan atau kewibawaan, kerejekian, dan lain-lain. Dan setelah pusaka itu selesai, maka sang empu melakukan ritual atau ruatan pusaka dengan berbagai sesajen dan wangian dan memandikan pusaka itu dengan air kembang di malam bulan purnama. Dan setelah selesai, sang empu meletakkan pusaka itu di atas air kembang itu, lalu bersemedi untuk melihat watak dan pembawaan dari pusaka itu baik atau buruk dengan pertanda alam sekitar, apakah suasananya jadi tenang, mencekam, dan lain-lain. Setelah itu barulah pusaka tersebut diberi nama. Dan setelah semua selesai, barulah pusaka itu dijual atau diserahkan pada orang yang memesan. Dan itulah kenapa menurut cerita pusaka orang zaman dulu itu bagus dan sakti.